Pemirsa, sementara itu pihak operator KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Laut Jawa meminta maaf atas insiden yang terjadi. Kementerian Perhubungan menyebut akan segera mengevaluasi total keselamatan pelayaran di tanah air dan tak segan-segan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II kembali menambah daftar kecelakaan panjang transportasi laut di Indonesia. KMP Mutiara Sentosa II berlayar dari Surabaya menuju Makassar dan terbakar pada saat berada di perairan Laut Jawa. PT Atosim Lampung Pelayaran selaku operator kapal menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan penyebab kebakaran kepada pihak berwenang. Seluruh penumpang kapal juga disebut telah terdaftar dalam program asuransi kapal. Lebih keras, Pak. Kepada semua pihak di atas kejadian yang sudah agak keras, Pak. Ya, terkait dengan tadi korban kendaraan dan korban jiwa dari manajemen ada sidang asuransi tanggal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi Laut atau KNKT menyebut proses penyelidikan akan menghadapi tantangan besar karena kapal sudah tenggelam di dasar laut. Selain kedalaman laut, kondisi arus yang kuat juga menjadi faktor yang memperberat proses pencarian dan pemeriksaan bangkai kapal. Jadi idealnya memang kita harus menemukan sampai sebetul mungkin evidence yang akan mendukung analisis kita, terutama kondisi kapalnya. Nah, dalam posisi saat ini ada kemungkinan kapal itu sudah tidak ada di permukaan lagi. Jadi ini akan menjadi tantangan berat bagi investigasi. Pertama kita harus menentukan di mana dulu posisi kapalnya, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan bawah airnya. Kalau kapalnya memang ketemunya di bawah air, bukan di permukaan. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan pihaknya tak akan segan-segan memberi sanksi berupa pencabutan izin pelayaran hingga sanksi hukum jika dalam proses penyelidikan ditemukan unsur pelanggaran. Evaluasi dilakukan menyeluruh terhadap standar keselamatan dan keamanan pelayaran agar insiden serupa tak terulang di kemudian hari. Itu kejadian sebelumnya kejadian juga kita terus mengevaluasi faktor keselamatan dan keamanan pelayaran. Yang terjadi sekarang ini akan menjadi bahan evaluasi, akan kita buka lagi untuk perbaikan di kemudian hari supaya hal-hal ini tidak terjadi. Bila ditemukan dugaan tindak pidana hasil penyidikan oleh Polda, akan kita proses sesuai dengan aturan berlaku. Kecelakaan KMP Mutiara Sentosa bukan satu-satunya insiden yang terjadi. Sebelumnya, KM Nurul Salsa tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada 26 Juli 2026. Dalam insiden tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 14 lainnya dinyatakan hilang. Setahun sebelumnya pada 2 Juli 2025, kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, mengalami kecelakaan fatal dan tenggelam di perairan Selat Bali. 17 korban ditemukan meninggal dunia dan sekitar 18 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Tim Liputan Metro TV. Deretan insiden kapal penumpang yang terjadi di perairan di tanah air ini beberapa hari terakhir menuai sorotan. Perbedaan data manifest kapal dengan kenyataan yang ada di lapangan selalu menjadi persoalan klasik yang membuat kapal beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Apa evaluasi yang harus segera dilakukan? Untuk membahasnya sudah bergabung sama kami Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Bang Haris Muhammadun. Bang Haris, kecelakaan kapal ini menjadi tragedi yang terulang dan terus berulang dan memakan korban jiwa. Mengapa masalah klasik seperti ini nggak pernah tuntas dan apa evaluasi Anda? Ya, pertama tentunya masyarakat transportasi Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi kecelakaan kapal Mutiara Sentosa II ini. Semoga yang korban meninggal
itu diterima di sisinya, dan tentunya yang masih belum diketemukan apapun caranya bisa ketemu nantinya, dan tentunya trauma yang dialami oleh penumpang juga bisa segera pulih. Nah, terkait dengan manifest, masyarakat transportasi Indonesia menyoroti bahwa sebetulnya ketika semua aturan itu dilaksanakan, itu tidak akan terjadi seperti ini. Karena Kementerian Perhubungan sendiri sudah mengeluarkan aturan terkait dengan zonasi pelabuhan, di mana ada zonasi yang terbuka untuk publik, ada zonasi untuk penumpang dan pengantar, lalu ada zonasi steril. Nah, zonasi steril ini adalah untuk orang yang berpenumpang dengan e-tiket. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan urusan sistem yang ada di terminal pelabuhan, maka sebetulnya tidak ada lagi itu manifest beda dengan yang terjadi sebelumnya. Adanya kesimpang siuran itu kan karena yang di terminal sendiri itu juga secara e-tiket atau pelaksanaan zonasi itu tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Nah, kita tahu bahwa stasiun dulu, kereta api dulu seperti itu, tapi begitu diselesaikan di stasiunnya, permasalahan penumpang ilegal itu bisa terselesaikan. Nah, di kapal ini belum, padahal aturannya sudah ada. Nah, ketika aturan ini ditegakkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wamenhub tadi, dengan evaluasi tadi, itu betul-betul bisa dilakukan dan diawasi. Ini permasalahan klasik. Lagi-lagi kalau ada kecelakaan, pasti ada perbedaan antara penumpang yang sebenarnya dengan adanya catatan di manifest. Seperti itu, Mas. Jadi Mas Haris, menurut Anda masalah klasik tentang manifest di perairan kapal laut ini bisa diselesaikan seperti halnya yang terjadi di perkereta apian? Sangat bisa ketika kita semua komponen yang ada itu betul-betul mentaati apa yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan, yaitu di PM 134 tahun 2016 tentang manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Nah, lantas, di situ jelas Mas Haris, kok, sudah ada zonasinya. Mas Haris, kenapa digitalisasi tiket dan manifest di pelabuhan ini ternyata masih sangat rapuh dan sering banyak terjadi kecelakaan? Ya, ini kan sebetulnya tergantung kepada elemen-elemen yang terkait di sana. Artinya adalah operator sendiri, yaitu pemilik kapal, tentunya kan sebetulnya bisa dengan ketat dia mengeluarkan e-tiket. Lalu kemudian ada pihak-pihak, sebetulnya kontrol sistem itu kan sudah terjadi ya. Artinya begini, kapal itu nggak bisa berlayar apabila pemeriksaan manifest dengan apa yang terjadi itu terjadi perbedaan. Karena mereka tidak akan berlayar ketika tidak ada surat izin berlayar dari Syah Bandar. Nah, di sini jelas bahwa sebetulnya secara sistem sudah terbackup atau terfasilitasi kontrol-kontrol itu. Tetapi lagi-lagi kita kenali bahwa setiap kejadian kecelakaan itu saja yang terjadi, bahwa manifest tidak sama dengan penumpang yang sebenarnya. Nah, ini menurut saya kita malu sebagai bangsa karena kita sudah katanya internet digitalisasi bahkan sampai 4.0 gitu kan, tapi kok ini terus berulang gitu loh. Baik. Mas Haris, dalam kasus KM Sentosa 2 ini pihak mana yang patut dipertanggungjawabkan, ke Syah Bandaran atau pengelola kapal atau yang lain? Ya, ini kita tidak bisa menyampaikan. Jadi semuanya akan ada rentetannya. Dari pemilik kapal juga pasti secara penyediaan sarana kapalnya memang harus ada yang namanya self assessment atau asesmen untuk bagaimana dilakukan sendiri oleh operator terkait dengan kelayak lautan sebuah kapal. Dia melakukan self-assessment sendiri, pengujian secara berkala, perawatan secara berkala. Lalu kemudian
Pemerintah sendiri mengawasi regulasi yang sudah diatur. Apakah regulasi itu terkait dengan kelautan kapal? Apakah regulasi dalam sistem manajemen di pelabuhan? Atau regulasi dalam sistem operasional perkapalan? Artinya adalah semua itu ada regulasinya, semua bisa dijalankan jika standar operasional dan prosedur itu ditaati oleh semuanya. Nah, ini yang untuk terjadi. manifest kapal, Mas Haris, Audit untuk manifest Ya. kapal yang paling dipertanggungjawabkan adalah operator kapal atau seperti apa? Untuk manifest tentunya ada dua pihak juga yang melakukan hal-hal yang patut diduga. Menurut saya ya pasti harus ada evaluasi. Yang pertama adalah pasti pemilik kapal, karena pemilik kapal itu sudah tahu kapasitas keselamatannya itu berapa, itu sudah tahu. Nah, kemudian rentetan kedua, ketika itu lolos, katakanlah ada yang nakal misalnya, pasti ada yang namanya sah bandar. Tidak, kalau misalnya katakanlah itu sudah overload, maka tidak akan diberikan SIB, surat izin berlayar harusnya. Saya pernah ketika saya melakukan perjalanan dari Sorong sampai dengan Raja Ampat, lalu kemudian tidak bisa dibendung animo masyarakat untuk naik kapal. Saat itu sah bandarnya tegas, tidak dilakukan keberangkatan, bahkan keberangkatan ditunda. Ya, satu hari berikutnya yang harusnya berangkat sore akhirnya ditunda berangkat siang, pagi lah jam 9 gitu ya. Saat itu saya kecewa, tetapi memang saya akhirnya bersyukur ya, karena itu ketegasan daripada sebuah sah bandar, karena nggak mungkin lagi dia memberangkatkan itu. Keselamatan nomor satu gitu loh. Ya. Nah, ini sebetulnya pasti ada, tidak ada api kalau tidak ada asap. Artinya ya kita harus taat semua, dari mulai pemilik kapal sendiri ketika memang kapasitasnya misalnya sudah dipenuhi, over capacity, itu pasti membahayakan keselamatan. Nah, kalau itu misalnya terjadi, nggak bisa dikasih surat izin berlayar. Baik, selain operator kapal, berarti ketidaksesuaian data manifest ini tak hanya menyulitkan proses SAR saat terjadi kecelakaan seperti ini, juga ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Syah Bandaran. Anda sepakat ini? Apakah tindakan tegas terhadap Syah Bandar ini atau otoritas pelabuhan yang kecolongan, bisa dikatakan seperti itu, bisa dilakukan tindakan tegas? Kalau menurut saya, pihak yang lain juga yang bertanggung jawab adalah di bagaimana manajemen yang ada di pelabuhan. Di manajemen yang ada di pelabuhan itu tidak semestinya misalnya hal-hal seperti itu juga bisa terjadi, karena sudah ada kok peraturan menteri yang mengatur mengenai mana zonasi yang terbuka, mana zonasi yang untuk pengantar, mana zonasi yang steril. Nah, kan itu sebetulnya kalau kita lihat aturan-aturan udah berlapis loh. Sudah manajemen di pelabuhannya sudah diatur, ya kan? Kemudian kapal juga bisa menolak, gitu kan? Kalau misalnya overload, kalau seandainya ketiga kedua ini sepakat, maka ujungnya ya Syah Bandar tidak akan harusnya tidak mau memberikan izin. Jadi artinya adalah ada tiga pihak di sini, manajemen pelabuhan. Ya, bagaimana pelabuhan itu diatur sedemikian rupa sebagaimana peraturan menteri yang telah ditetapkan dengan zonasi-zonasi yang steril tadi, lalu kemudian pemilik kapal bisa menolak, ya. Kemudian yang terakhir, garda terakhir adalah surat izin berlayar. Seperti itu kejadiannya kalau menurut analisa daripada masyarakat transportasi Indonesia. Baik, Mas Haris, bagaimana agar kita bisa mengedukasi para penumpang kapal ini agar jangan maulah berangkat jika kapalnya menyalahi prosedur, dan langkah apa saja yang harus diambil agar SOP keselamatan ini menjadi tidak bisa ditolerir lagi oleh para pengelola kapal dan semua stakeholder terkait? Yang pertama tentunya adalah perbaikan menyeluruh manajemen di pelabuhan. Ya, tegakkan apa yang sudah diatur dalam regulasi. Zonasi steril yang bertiket dan e-tiket itu berlakukan. Karena kalau dengan sistem sudah diselesaikan, maka garda awal ini sudah terselesaikan dengan baik. Lalu bagi operator, jangan lupa kelautan sebuah kapal itu ada batasnya. Overload tidak boleh, karena begitu overload maka membahayakan.
Ya, saya pernah ketika lagi-lagi pengalaman saya, walaupun itu di moda yang lain, bahkan ketika naik pesawat kecil itu kita ditimbang orangnya, ditimbang termasuk yang dibawa. Itu adalah hal yang biasa terjadi untuk mencegah agar supaya tidak overload. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana kita melakukan itu semua bisa tidak terjadi lagi, maka kelihatannya perbaikannya, saya setuju dengan Pak Wamenhub tadi, bahwa perbaikannya harus menyeluruh. Saya ada beberapa diskusi ketika itu MTI, bagaimana sekarang ini undang-undang terkait dengan iuran wajib penumpang umum, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, ini kan sudah sangat lama sekali tidak kita revisi, tidak kita perbaharui. Nah, salah satu mandatnya adalah bagaimana perlindungan kepada para penumpang angkutan umum termasuk penumpang kapal. Ya, saya yakin operator sudah melakukan self assessment. Kemudian regulator juga sudah melakukan assessment juga untuk safety-nya. Tapi lagi-lagi kita perlu safety assessment dari lembaga independen. Nah, kami coba menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah saat itu ketika kita diskusi dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana dana-dana dari iuran wajib itu bisa dikeluarkan oleh perusahaan yang dalam hal ini mungkin jasa harja untuk menandai dari audit keselamatan yang sifatnya independen. Sehingga nanti operator tinggal melaksanakan rekomendasi yang dilakukan oleh audit keselamatan tersebut, termasuk operatornya. Nah, nanti celah-celahnya akan tercelah semua, dan itu tidak boleh terjadwal. Yaudah, kalau mau audit saja, tidak harus terjadwal. Artinya adalah manakala memang dirasa itu perlu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, maka keselamatan yang paling penting. Perlindungan keselamatan bagi angkutan umum itu wajib ditingkatkan. Terima kasih Mas Haris Muhammadun, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, telah bergabung sama kami untuk perspektif dan juga analisanya. Salam sehat selalu.